lagi. Lagi di Tamrin 10 Podcast barengan saya Akbar Prakasa. Di episode kali ini kita kedatangan duo lagi nih. Kemarin kita udah kedatangan duo kok. Oh iya. Sekarang kita kedatangan duo lagi nih, duo koko-koko ganteng dari Pasta Street. Halo. Halo. Perkenalkan dulu ada Ko Andri. Ya, saya Andre. Ada Ko Egi. Iya, Egi. Ini dari para owner dari Founder dari Pasta Street. Iya, Pasta Street gini. Apa kabar? Oh, Baik. baik ya. Alhamdulillah, baik. Sehat semua. Dari mana nih? Kita jadi pertanyaan yang nggak simple, yang nggak banyak dipertanyain orang ya. Dari mana nih? Dari tadi. Oh, aku mau tanya dong nih seputar, kita bahas seputar Pasta Street aja ya. Oke, siap. Di podcast kali ini nih. Ini Pasta Street ini berdirinya kapan? Oh, Kita berdirinya tahun 2018 bulan Oktober. oke. Nah, 2012. kebetulan kemarin kita ada buka tempat di daerah Menteng. Kebetulan itu tempatnya teman saya punya. Oh, dan di kita Hawkers ya? Iya, Menteng Hawkers. Hawkers. Nah, setelah itu saya ditawarin mau gak gitu kan, itu teman baik saya juga. Akhirnya oke, kita coba gitu kan. Tapi tadinya kita masih belum kepikiran mau buka pasta gitu kan. Akhirnya setelah itu karena kita emang hobi masak gitu kan. Akhirnya kita buka apa ya gitu kan. Terus kebetulan pada saat itu saya lagi sering masak pasta. Masak pasta. Nah, terus dikasih rekomendasi lah sama dia, apa kita bikin pasta aja kali ya. Iya. Gitu. Udah gitu, pasta kan identik sama makanan yang mahal ya. Betul. Makanan di restoran, Mewah, di iya. hotel gitu. Nah ini kita bikin gimana caranya supaya pastanya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dengan harga yang juga nggak terlalu mahal, tapi rasanya juga nggak kalah enaknya sama bintang 5. Oke. Emang pasaran di sininya harga berapa nih? Nih ada menu-menunya ya. Pasarannya sih 45-an semua. 45. Tapi dengan isian yang apa namanya, yang udah kita racik sedemikian rupa. Jadi memang udah seleranya buat Indonesia punya gitu kan. Udah lidah Indonesia banget ya. Indonesia banget. Soalnya ini kayak kalau dibilang ini seperti apa namanya? Fusion pasta. Fusion. Kirain sushi doang yang ada fusionnya, tapi pasta ada ya. Iya, ada. Ada Kita fusionnya ada-adain ya. aja. Tapi emang basicnya dari masak di kuliahnya atau di kantor lamanya mungkin masak atau enggak? Kok sebenarnya? Kalau dia itu fotografer. Nah, iya. Saya tahunya juga itu tuh. Kalau saya ini dulu public relation di agensi musik. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada nyambung-nyambungnya Nggak ada sama nyambung-nyambung. masak sih. Ya, cuman di satu kesempatan itu saya tiba-tiba jadi suka masak. Karena kan saya itu di rumah itu kayak tulang punggung keluarga gitu loh, yang nyiapin masak segala macam gitu. Nah terus saya berkreasi bagaimana bikin pasta yang enak lah gitu, yang bisa dinikmati sama semua orang gitu. Dan kebetulan teman-teman yang udah nyobain pasta saya pada suka gitu, jadi kenapa nggak saya kembangin aja? Iya, wah jadi bisnis aja, Iya, jadi kenapa cuan nggak jadi aja. bisnis aja, gitu kan. Iya. Terus Berarti kalau untuk pasta kita sendiri kan memang awalnya dari awal sih kita buatnya satu atau dua lah gitu kan, carbonara sama bolognese yang kita standar. Bukan standar sih, cuman itu apa namanya, Yang udah ada lah di Indonesia. yang commonnya yang tipikal, maksudnya spesialnya kita gitu. Karena kita kayak bolognese itu kita ada bumbu-bumbu sendiri, ada material ingredient sendiri yang membuat itu beda dari yang lain gitu kan. Jadi terus kedua kita itu carbonara. Carbonara juga kita enggak apa ya, rasanya itu enggak terlalu kental, jadi lebih ke apa ya, lebih light. nggak enak lah ya kalau Iya, misalnya. Iya, benar. Kita disebutnya di sini carbonara light cream gitu. Carbonara light cream. Iya. Berarti itu dari kan kalau misalnya bolognese itu kan rata-rata kebanyakan yang dari kaleng tuh kok ya. Iya, Berarti betul. pas maksudnya udah jadi gitu kan. Iya. Berarti itu ingredients yang sausnya itu berarti bikin sendiri dong ya? Berarti. Kita ada campuran, jadi kita benar-benar ada bumbu-bumbu sendiri lagi yang kita tambahin. Terus memang banyak lah kayak bawang bombay dan semuanya itu semuanya kita masuk di situ gitu. Terus kalau bolognese itu kan identik cuman kayak sausnya aja kan. Betul. Nah tapi saya tambahin sama daging cincangnya tuh dibanyakin. Ya. Saya dari awal komit bilang sama dia, kita bikin gimana caranya walaupun harganya nggak terlalu mahal. Tapi nggak pelit gitu. Tapi nggak pelit, karena ada kayak di sini bisa dilihat ada irisan kejunya, Iya, terus benar, ada bawang benar. bombanya, bawang putihnya, gitu. Nih. Terus ada topping ayamnya juga gitu. Jadi lengkap dalam satu bowl itu tuh lengkap. Oh, oke. Nah, kan ini termasuk di Tamrin 10 kan termasuk
tenan baru nih. Iya. Apa ya? Sebelumnya itu di Hawkers itu, tapi di sana tutup atau gimana? Jadi kemarin itu kita sebelum pandemi kita ada perpanjangan kontrak, tapi memang karena beberapa satu hal untuk mengenai parkirnya yang agak susah gitu ya. Nah akhirnya kita putusin, oke lah kita pindah, kita cari ini. Dan kebetulan pas lagi itu ada pandemi, jadinya ya udahlah gitu kan, mereka juga nggak bisa itu juga gitu. Akhirnya jadi pada saat mau perpanjang kontrak, kita memutuskan untuk nggak perpanjang. Tapi ternyata di balik itu semua tuh ada keuntungannya gitu ya. Jadi ternyata ada pandemi nih. Soalnya kalaupun kita paksain buka di sana, kita pasti rugi. Betul. Soalnya harga sewa di sana mahal bang. Kita sebenarnya juga udah ada di GoFood Festival juga waktu itu. Di mana? Di CP ada. CP. Central Park, Di tapi GBK nggak ada. GBK waktu itu kita belum, cuman di CP. Cuman di CP akhirnya pandemi juga tutup juga. Akhirnya mau nggak mau gitu kan, tapi ya. Dari pihak Gojeknya itu kan nutup berbagai kayak apa sih namanya bidang ya, departemen gitu. Salah satunya GoFood Festival itu. Salah satunya sini baru tahu nih. Setahu saya cuma yang live doang itu. Lihat GoFood Festival juga banyak yang tutup. Termasuk yang di Central Park. Jadi kita kena gusur. Kita juga gusur dapat di sini. Dapat di sini. Kemarin kan ikut yang kurasi yang di Pasar Kenari kan. Kurasi. Kemarin saya juga kan. Saya nyobain nih awal kurasi. Saya juga nyobain nih. Ada cerita menarik nih waktu kita kurasi sebenarnya. Gimana? Jadi waktu itu kita itu sama Pak Amron langsung kurasinya ya. Betul. Dengan kalau nggak salah 2 perempuan juga deh. Oh, ada Mas disco. juga ya. Ada saya juga. Terus saya juga agak nervous kan pada saat kurasi itu gitu ya. Muka Pak Amron juga kelihatannya kayak galak banget gitu kan. Apalagi pagi-pagi. Tapi untungnya kita dapat urutan paling pertama. Jadi orang tuh pada saat masih lapar-laparnya gitu, belum kecampur sama makanan-makanan lain gitu kan. Terus pas sesi interview juga, saya juga agak-agak kayak ini mukanya galak-galak. Saya bilang kita harus pede, maksudnya produk kita udah oke, rasa kita udah oke. Nah itu kita harus pede dengan apa yang kita punya gitu maksudnya. Kalau boleh jujur, kemarin kok pas yang kurasi itu sebenarnya ada dua tipe pasta nih sebenarnya, ada 2 restoran nih UMKM yang pasta juga. Yang pertama itu kan toko pagi-pagi kan. Nah siangnya setelah itu ada juga kok pasta kayak gini juga. Kebetulan mereka lebih murah gitu dari harga di Pasar Street ini. Nah cuma kalau dari rasa, saya kemarin debat maksudnya brainstorming sama Pak Amron pas lagi kurasi itu, Pak kayaknya enakan yang pertama deh daripada walaupun harganya lebih mahal gitu, tapi yang enakan yang pertama. Saya bilang gitu, apa kan lagi lapar aja ya? Bukan buat sarapan aja. Sebenarnya intinya sebenarnya masalah sih, kalau untuk harga itu relatif ya. Iya. Kalau orang-orang misalnya willing to pay, kalau enak dia pasti mau beli mahal. Yang penting enak ada gitu aja. Ada harga, ada rasa. Iya, betul. Jadi kalau untuk yang harga segini, dengan rasa yang segini, buktinya sih sampai sekarang kita laku sih. Di sini 10 besar kemarin kan? Iya, 10 besar. 10 besar nih Pasar Street nih. Bisa diperpanjang. Amin. Soalnya di Menteng juga sebenarnya kita udah banyak customer gitu. Iya. Udah banyak loyal customer. Pada saat kita selling di sana, reaksinya bagus gitu. Orang-orang pada datang ke sana, terus review kita di Zomato juga salah satu yang paling tinggi. Iya, aku juga baca tuh. Nah, cuman malah mempermasalahkan tempatnya. Iya. Dibandingkan dengan makanannya. Gitu. Zomato kita lumayan rankingnya, kita di antara semua tenan yang ada itu paling tinggi di situ. Kita paling tinggi. Kita paling tinggi. Berarti itu tempatnya kayak food court juga ya? Food court juga. Kurang lebih kayak di sini, cuman di sana nggak ada lahan parkir. Iya. Di sini juga nggak ada kan? Sini juga kan? Di sini kayak di sana kita kena disapu dulu di derek. Kita 500.000 di situ. Oh wow, serius? Astaga. Karena menu kita di sini kan kita baru ada sekitar 6 menu ya. Bolognese, carbonara, barbecue, apalagi tadi? Aglio olio itu sama salah satu black pepper black ya. pepper. Kalau di sana itu sebenarnya kita ada beberapa kayak ada steak juga. Ada stick juga, cuman karena memang abis pandemi kita melihat situasi demand dari masyarakat, dari customer, jadi kita nanti bakal dikeluarin bertahap sih kayak gitu. Kita baca situasi aja. Iya benar, orang lagi pengeluarannya lagi seret-seret nih, orang mau makan steak rasanya kayak mewah banget gitu. Tapi kita jangan salah ya, stick ini pasta ini kita ini healthy food loh. Kenapa healthy food? Kalau dibaca itu kita lebih healthy daripada kayak nasi padang. Ya pasti. Iya pasti lah ya. Karena kita ingredientnya juga kita dari bahan-bahan yang
sehat gitu. Terus oke. Sayur-sayuran juga ada gitu. Terus fresh kita sajiinnya kayak gitu. Oh iya. Dan satu lagi kita ada produk baru nih. Oh iya nih, ini baru nih. Ini pasta street nih. Ini paling laku di Pasta Street minumannya. Oh iya di Tamrin 10 ini. Iya. Nggak tahu di Tamrin 10 ya, tapi kalau di buat kita sih paling laku ya. Ini paling cepat habis loh. Iya, ini yang cariin kita memang baru keluar sekitar berapa sih minggu? Dua minggu ya? Dua minggu ya. Dan itu ada kos gini Iya, ada kos. customer yang tiap hari beli. Oh iya. Customer sama. Dan belinya rasa yang sama. Grab juga. Grab squash ini namanya squash sih. Kita squash, kita pakai garnishnya benar-benar yang real buah gitu. Oke. Terus kita pakainya benar-benar jus buah original. Terus kita campurin dengan memang ada sodanya juga gitu. Karena squash kan ya gitu. Nah ininya berarti yang merah-merahnya ini, tapi ini apa ya? Ini jus. Itu jusnya. Ini jus bukan Jus ya? bukan sirup. Oh oke, baru bukan sirup. Bukan berarti ya? sirup, ini jus. Pure juice. Pure juice. Ini jus. Boleh dicoba, bisa? Boleh coba. Silakan. Nanti kita coba pasti tenang aja. Nanti kita coba pasti tenang aja. Gitu. Nah berarti kan ini bisnisnya berarti beda dong ya sama bisnis-bisnis yang kau jalanin kayak fotografi, terus juga aku sempet baca katanya sempet ada bisnis WO, bukan ya? Berarti Bukan kita sih, saya sih saya backgroundnya di Fotografinya gitu. aja. Wedding fotografi, event, Oke. terus desain, company profile dan lain-lain. Oh. Dan kebetulan saya juga ada kontrak dari perusahaan Singapura, Asia Majalah. Food Beverage Report Singapura untuk majalah. Saya juga sering keluar untuk pameran exhibition gitu untuk pameran makanan, food and everything lah mengenai food and beverage gitu kan. Dan saya juga membawa konsep sekarang ini konsepnya kan lebih ke healthy food ya. Di mana-mana di luar Singapura, Thailand, Malaysia semuanya itu kita lagi lebih ke healthy food gitu kan. Gimana kita membawa gimana caranya supaya orang yang makan juga nggak merasa bersalah gitu kan. bener. Sekarang apalagi yang diet, harus mau diet. Diet gitu ya. Jadi biasanya kita yang penting kita kayak aglio olio contohnya. Aglio olio kita pakai real olive, black olive. Nah, black olive itu buat untuk paru-paru, untuk pernafasan dan lain-lain kita kasih di situ juga. Terus kayak buah-buahan juga kita juga kasih ini less sweet juga ini manisnya nggak manis seperti yang kayak apa namanya squash yang lain ya. Jadi kita benar-benar yang pakai jus terus less sweet tapi oke, pas rasanya. Gulanya berarti nggak ada gulanya, nggak pakai gula? Nggak pakai gula. Nggak pakai Kita gula. nggak boleh Nggak pakai gula. iya. Enggak. Gulanya Iya, manisnya iya, dari Dari jusnya itu Oh, sendiri. oke, oke. Iya. Nah berarti kalau Koegi nih, berarti backgroundnya apa kok? Kalau dulu aku tuh public relation. Iya, public relation. Terus sekarang jadi sebelum Pasta Street ini ya, dagang-dagang online gitu di online shop. Oh, oke. Dagang casing. Berarti udah memang otaknya bisnis ya dari dulu ya. Otaknya bisnis sih. Terus kebetulan aku juga punya salah satu komunitas kucing, pecinta kucing ya. Oke, iya nih, katanya baru bikin YouTube channel katanya ya. Iya. Iya. Nah ini salah satu forum komunitas kucing terbesar di Instagram di Indonesia. Komunitasnya atau kucingnya? Komunitasnya. 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 Terus aku ngomong lah sama si Andre ini, Wih gimana kalau kita bikin vlog aja kali ya, Oke. gitu kan sekarang kan lagi zamannya vlog gitu. Betul. Nah jadi di vlog itu bisa dapat kayak info tentang kucing, cara perawatannya, terus mungkin fakta-fakta menarik yang mungkin orang belum tahu jadi tahu. Betul. Terus ya pokoknya apa aja sih sebisa mungkin kita kembangin. Iya, tapi itu apa fokus di kucing atau bisa binatang lain? Fokus di kucing aja. Fokus di kucing aja ya. Karena selama aku itu melihara kucing, kebetulan tuh udah ada sekitar 10 tahun ya. Jadi seluk-beluk tentang kucing tuh tahu banyak. Jadi kalau ketika ada orang nanya, saya pasti tahu. Begini. Jadi bisa ngejelasinnya. Kalau yang lain tuh nggak kurang paham. Ada kucing di berapa kok di rumah sekarang? Total sih ada 6 tapi tinggal 3 sekarang. Oh, kenapa? Nggak di breeding aja? Nggak mau nge-breeding kucing? Sibuk sama kerjaan Sibuk kalau Pasta Street, sibuk nyari cuannya. kerjaan kita juga lumayan banyak gitu. Jadi kucing itu sebagai hobi aja sih. Hobi betul. Ya, cowok harus punya hobi. Bener. Jadi kita kedepannya juga banyak sih plan-plan kita dengan menu-menu baru gitu kan. Nah, ini dia tuh yang mau saya tanyain. Pasta Street nggak mau buka franchise kok? Sebenarnya banyak sih yang kemarin dari Menteng udah banyak yang nanyain. Kita tampung dulu soalnya. Iya, soalnya kita Wajib biro gitu. terus banyak juga yang dari kafe-kafe lain kan sekarang kafe-kafe mereka nggak punya pasta sendiri.
mereka minta ke kita, bisa nggak kita provide ke sana, supply ke sana. Jadi kita tapi masih menutup dulu. Oke, kita tampung dulu soalnya ada beberapa hal yang 1 dan 2 hal yang belum kita ready untuk pengemasan dan lain-lain gitu. Iya. Berarti bahan kalau yang itu berarti nawarinnya bahannya berarti semua ingredientsnya dari dari kita. Iya. Mereka tapi buka restoran lain namanya gitu. Iya, restoran lain. Nah, jadi kita jual kayak kita masukin satu packaging kayak ready to go lah, kayak frozen gitu ya. Frozen gitu. Berarti pasta street kitchen berarti. Iya, kalau gitu. Cuman memang saya belum bisa mutusin karena kita takut sih untuk pasta kita kan saji ini benar-benar fresh kan. Cookingnya langsung on the spot. Iya, makanya. Jadi kita harus benar-benar yang hangat, yang enak banget gitu kan. Betul. Berarti kalau misalnya kayak gitu malah mengurangi cita rasa kali takutnya, ya. makanya kita Khawatirnya kayak gitu. Seperti Tapi berarti kalau misalnya, tapi nggak menutup kemungkinan dong ya kalau misalnya nanti ini ada yang nonton apa yang dengerin podcast di Spotify nih yang mau belajar bikin pasta, apa misalnya mau belajar fotografi misalnya. Boleh. Silakan aja. Kita datang aja ke Tamrin 10 ada kita. Tenan nomor berapa? Oh, nomor 44. Hampir tiap hari kita di sini ya. Ini salah satu owner yang paling rajin di sini. Gak tau rajin apa emang gak ada kerjaan lain. Nah apa? Nextnya berarti di selama pandemi ini, oh ya aku mau nanya dulu deh, di selama pandemi ini kan ini impact banget nih kok nih di dunia kulineran nih. Untuk di pasta street sendiri tuh seberapa parahnya sih impactnya tuh? Sebenarnya impactnya sih karena kita baru mulai di sini kan, kita tahu sih memang makanan juga agak semuanya sih bukan hanya makanan, semuanya turun lah ya. Semua faktor pasti agak starting dari awal lagi gitu kan. Kita yang penting kita bisa bertahan, kita survive. Perlahan naik kita tahu karena kita lihat dari sales kita juga ternyata anemonya juga besar juga ternyata apalagi weekend rame banget sampai orang saya sampai kewalahan sih dia bilang Pak saya nggak bisa makan Pak saya nggak sempat makan di weekend ya di weekend itu biasanya gitu tapi ya syukur ya kita masih banyak orang yang suka gitu dengan karena kemarin setelah 4 bulan atau sekitar 4 bulan 5 bulan berhenti gitu ya kita juga sempat stres sih soalnya kan yang di GoFood Festival itu kan kita stok sedikit gitu kan dan dari pihak Gojeknya emang menutup beberapa divisi salah satunya GoFood betul gitu. Terus pada saat kurasi di sini ya kita nunggu pengumuman saya juga agak-agak kayak hopeless gitu sih kayak ini kita keterima nggak ya terus ya udahlah tunggu aja dulu gitu. Nah pas saya dapet telepon nggak tahu dari siapa ya saya bener hari Jumat itu kita baru kelar syuting vlog ya episode pertama namanya rezeki nggak benar ya iya. Saya angkat teleponnya tadinya saya nggak suka angkat telepon yang nomornya nggak ada nggak save gitu terus tiba-tiba saya angkat Pak Egi ya gitu ini dari Tamrin 10 Bapak masuk ke Tamrin 10 itu hati saya kayaknya seneng banget nggak bisa berkata-kata lagi kayak ini ya kayak Indonesian Idol ya tapi sebenarnya memang kita sebelumnya itu banyak yang nawarin sih Pak mau nggak masuk ke tempat kita Pak masuk saya bilang ntar dulu deh saya juga masih wait and see situasi kan tapi nggak tahu kenapa pas lagi Tamrin 10 datang merasa oh yaudah yuk jadi memang salah satu yang ditunggu juga gitu jadi ya teman-teman yang dengerin harus coba makanan yang di sini ini benar-benar yang udah terpilihan punya deh. Betul. Dan gak cuma pasta doang, ada makanan-makanan dari kuliner dari Indonesia juga banyak kok. Ya banyak Indonesia banyak. Kayak pasta street doang nih yang dari luar kayaknya. Tapi masih lidahnya lidah Indonesia. Lidah Indonesia. Dan juga tempatnya juga enak, tempatnya juga maksudnya untuk bawa teman-teman atau keluarga untuk hangout di sini. Spot fotonya banyak, makannya juga banyak, bisa nikmatin live music juga. Betul, kita live music belum ada. Belum boleh. Ada tuh yang nyanyi. Iya, udah. Karaoke. Musik-musik dari MP3 aja. Gitu. Oke deh. Kalau gitu terima kasih ya untuk waktunya Ko Andre, Ko Egi. Terima kasih Mas Ahmad. Sukses semua. Sehat-sehat terus, makin jaya pasta streetnya. Semoga diperbanyak kontraknya. Amin. Lu Pak Amron. 10 besar loh. 10 besar loh Pak Amron. Iya. Oke, buat kalian yang nonton yang dengerin jangan lupa like, subscribe, follow Spotify-nya Tamrin 10 Podcast. Kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.